Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta kelas politik lokal dan otonomi daerah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Dan di hari ini kita akan membahas tentang politik lokal dan otonomi daerah. Pada materi yang berkaitan dengan politik lokal dan otonomi daerah ini ada 4 hal mendasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan konsep politik lokal, dan yang kedua adalah saya akan menyampaikan konsep local government, dan yang ketiga saya akan sedikit mengulas berkaitan dengan otonomi daerah, dan yang keempat adalah saya akan membahas tentang kaitan politik lokal dan otonomi daerah. Teman-teman sekalian, kita akan memulai pertemuan kali ini dengan pembahasan yang berkaitan dengan konsep politik lokal. Politik lokal dipahami sebagai sebuah studi tentang tatanan proses struktur dan juga kultur politik, interaksi politik yang di dalamnya terdapat kesepakatan dan berbagai jenis konflik, salah satunya adalah konflik kepentingan. Dalam konteks lokal, dengan memperhatikan kultur lokalitas tertentu, memperhatikan bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi budaya, dan juga bagaimana kondisi adat di dalam sebuah komunitas lokal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Profesor Mas'ud Said dalam referensinya di tahun 2010. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan konsep local government. Konsep local government ini lahir atau berkembang di negara barat sekitar abad ke-11 dan juga abad ke-12, yang di dalamnya membahas berbagai satuan-satuan wilayah dengan bentuk pemerintahan khas muncul secara natural. Di Indonesia sendiri terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan tata kelola sendiri seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Itulah konsep, berbagai jenis konsep dari local government yang ada di Indonesia. Ada juga dalam perkembangannya, konsep local government ini mengalami banyak perubahan paradigma. Yang pertama adalah di abad ke-20 dan 21, pemerintahan daerah di negara barat mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan ini tentunya dipengaruhi dengan konsep ataupun perkembangan dari New Public Management menjadi New Public Service, di mana penekanan pentingnya adalah pada sektor pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dinilai atau berfokus penting sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana konsep dari New Public Services. Memang konsep New Public Services ini berkembang begitu pesat di sekitar abad 21 dengan konsep-konsep di mana pemerintah harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Pelayanan menjadi kata kunci penting bagi pemerintah baik di level pusat ataupun di level daerah. Ada beberapa konsep teoritis juga yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Yang perlu kita pahami pertama kali adalah konsep teoritis pemerintahan daerah ini lahir dari sebuah konsep desentralisasi yang terbagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran liberalis dan juga aliran marxis. Aliran liberalis seperti diusung oleh Smith memandang pemerintahan daerah merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi, dan ini dikemukakan oleh Smith pada saat perkembangan konsep teoritis dari pemerintahan daerah. Yang kedua adalah aliran Marxis. Marxis memandang desentralisasi di sebuah daerah itu tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis di daerah tertentu karena terhambat faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor ekologi. Kemudian Marx menempatkan pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi objek dari dialektika, terutama di dalam hubungan tata pemerintah pusat dan juga daerah. Marx ini lebih melihat bahwa
keberhasilan desentralisasi di sebuah daerah itu tidak lebih dari dorongan dari faktor ekonomi, faktor politik, dan juga faktor ekologi. Kita tahu bahwa kata kunci penting dari aliran Marxis adalah lebih kepada dialektika. Jadi desentralisasi itu kemudian menjadi sebuah dialektika di dalam hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya adalah yang kita pahami dari kaitan politik lokal dan otonomi daerah. Teman-teman sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah, politik lokal dan otonomi daerah ini dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Artinya punya kaitan antara politik lokal, demokratisasi di tingkat lokal, dan juga otonomi daerah. Berbicara kasus di Indonesia atau sejarah perkembangan politik lokal di Indonesia, kita tahu bahwa otonomi daerah, demokratisasi di tingkat lokal lahir setelah reformasi ataupun Orde Baru berakhir kekuasaannya. Sehingga saat itu politik lokal dan otonomi daerah dipahami sebagai cara bagaimana bekerjanya sistem politik di level daerah. Kita tahu dalam teori sistem politik itu ada input, ada konversi, dan juga output. Dan mereka kemudian berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah berdasarkan semangat demokratisasi dan juga desentralisasi. Dengan kata lain, ketika kita berkaca pada teori sistem politik itu, bagaimana kemudian ada suprastruktur, ada juga infrastruktur politik yang bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Jadi sederhananya adalah kaitan politik lokal dan otonomi daerah adalah mereka menjadi satu ekosistem, mereka menjadi satu bagian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh suprastruktur yang ada di daerah. Dan tentunya kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi atau didorong oleh bekerjanya infrastruktur-infrastruktur politik yang ada di daerah. Dan ini menjadi hal yang perlu dicermati kemudian bahwa politik lokal dan otonomi daerah berkembang sangat dinamis. Khusus di Indonesia sendiri, pasca reformasi tahun 1998, perkembangan politik lokal dan juga otonomi daerah sangat pesat sekali yang kemudian memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah untuk menentukan arah kesejahteraan, arah kebijakan pada kesejahteraan masyarakatnya. Dan itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang perlu kalian pahami berkaitan dengan politik lokal dan otonomi daerah. Pada pertemuan ini juga saya lampirkan materi berupa slide dan juga beberapa referensi pendukung yang bisa kalian baca untuk mendukung pembelajaran kita pada mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Dari saya untuk pertemuan kali ini kita bisa cukupkan, kita bisa diskusi, tanya jawab melalui platform Brun dan juga platform lainnya yang mendukung terselenggaranya perkuliahan ini. Dari saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.